Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Abdillah. Saya ingin mempresentasikan hasil PKN yang berjudul Resume Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pendidikan yang mengajarkan setiap warga negaranya untuk pintar dan baik, yang dikenal dengan istilah smart and good citizen. Adapun sebutan-sebutan pendidikan kewarganegaraan di setiap negara adalah sebagai berikut. Indonesia itu disebut pendidikan kewarganegaraan. Kalau di luar negeri, ya di negara United Kingdom, itu disebut PKN itu adalah Citizenship Education. United States of America itu Civic Education. Timur Tengah menyebutnya Ta'limatul Muwatonah. Meksiko disebut Education Civiques. Jermani Sachunterricht. Australia Civic. New Zealand Social Study. Afrika Selatan Life Orientation. Kongaria People and Society. Singapura Moral Education. Malaysia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Portugal Formação Education. Bulgaria Civic History and Civic Education. Norwegia L'Education Civique. Itu yang disebut pendidikan kewarganegaraan. Tipe-tipe seseorang warga negara menurut Nadiem dan Kalik berbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, spouse citizen, yaitu warga negara yang tidak memiliki pendirian, seperti busa di laut yang dibelok kanan saat ombak ke kanan dan belok ke kiri saat ombak belok ke kiri. Umumnya itu yang dimaksud adalah mereka mudah dihasut, terbawa-bawa orang lain. Yang kedua, ada stone citizen. Yang dimaksud tersebut adalah warga negara yang sangat sulit untuk menerima pandangan orang lain, apalagi berbenturan dengan kepentingan mereka. Yang ketiga, ada generator citizen, yaitu warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif kepada negara secara ideal. Tipe warga negara seperti general citizen yang dimaksud warga negara yang baik dan benar, yang disebut smart and good citizen. Yang keempat, alasan pendidikan kewarganegaraan perlu dipelajari. Ada historis yang disebut sejarah, ada uridis, perintah undang-undang, sosiologis, keadaan masyarakat, dan keempat, politis, kebijakan pemerintah. Historis sejarah, Bung Karno pernah berkata, revolusi kita adalah kemerdekaan dengan satu persoalan pro dan kontra. Penjajahan, siapa yang pro penjajahan bumi, hanguskan siapa yang kontra. Penjajahan, pegang bambu runcing. Ini adalah lawan mereka, yaitu penjajah. Uridis itu menurut pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa mata kuliah PKN atau disebut Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu nama mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa. Yang ketiga, sosiologis, keadaan masyarakat. Dengan teori konektivitas untuk membandingkan koneksi tempo dulu dan sekarang, memang tempo dulu konektivitasnya kasar dan sederhana sekali, tapi konektivitas halus atau bisa disebut hati nurani norma dan keselarasan sangatlah
terjalin kuat. Peristiwa Sumpah Pemuda di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Berbeda dengan tempo sekarang di mana fasilitas yang begitu fisik dan melakukannya kasar sangatlah maju, tapi nilai kebangsaannya itu, etikanya, moral sangatlah hancur. Maka dari itu manusia terpelajari dan terdidik mahasiswa untuk menyeimbangkan kedua tersebut. Yang keempat ada politis, kebijakan pemerintah. Pada umumnya pendidikan kewarganegaraan sudah dipelajari dari bangku sekolah dasar agar tertanam nilai warga negara yang baik dan cerdas. Cinta tanah air, tersebut sudah berlaku sejak 1957. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kendala. Adapun urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam segi historisnya itu dibagi 3 tonggak. Mempunyai peristiwa perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kendala. Adapun urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam segi historisnya itu dibagi 3 tonggak. Mempunyai peristiwa perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.